Dan saya juga gembira dengan perkembangan bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah masuk di dalam berbagai jabatan di negara kita, baik di pemerintahan, di perbankan, di swasta, banyak sekali. Nah, itu cerita yang boleh dikata happy-nya. Sedihnya apa? Tadi udah disebut, saya angkatan 75, dan Anda bisa tebak usia saya itu berapa kira-kira ya. Jadi udah di atas 60 lah itu ya, edisi yang udah uzur gitu kan. Tetapi semangat sih masih lumayan lah ya, gitu. Kita pupuk terus. Nah, teman-teman, pertama saya sedikit mau ceritakan background saya. Kenapa? Karena saya sering menemukan banyak mahasiswa yang merasa minder ya. Keluarga dari kurang mampu, dari daerah ya. Jadi banyak kendala. Nah, saya cerita, saya bukan dari keluarga yang mampu. Papa saya itu teller Bank Indonesia, jadi keren di Bank Indonesia, tapi teller aja gitu kan. Dan selama saya SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita nggak pernah punya mobil ataupun motor. Jadi kaki atau kendaraan umum. Jadi waktu saya kuliah di kampus UI itu di Salemba waktu itu ya, naik bus atau oplet, dulu masih ada oplet, sekarang udah nggak ada ya. Oplet itu keren, kalau kasih rem, plak gitu keluar dia punya sen katanya, masih tradisional sekali. Nah tetapi hidup asal kita ada keinginan dan mau belajar, mau bersabar, kita mau maju terus, ya kita bersyukur pada Tuhan bahwa saat ini saya boleh dikata menjadi pimpinan bank swasta terbesar dengan aset 135 triliun, lumayan besar. Dan angkatan saya juga ya, kalau teman-teman pernah mendengar Bapak Agus Martowardoyo, beliau itu pernah menjadi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Itu teman sekelas saya dulu teman main boleh dikata. Bapak Eri Firmansyah pernah menjadi Ketua Bursa di Jakarta, itu juga teman main. Jadi beberapa teman banyak sekali itu dari UI ya lulusan. Dan ini juga penting, Anda kan masih kuliah, mungkin semester 3, 4, atau 6 gitu ya. Nah, sedikit cerita nih. Jadi Anda tidak boleh terpaku pada keadaan ya. Saya waktu SMA, sedikit saja jelaskan, pengen sekali jadi apa? Dokter gigi. Dokter gigi. Sekarang kalau saya bilang, waduh ini korek-korek jigong istilahnya, sorry ya kalau ada dari FKG, sorry ya. Tapi itu keinginan saya. Tapi saya sadar, orang tua saya waktu saya bilang, Pak saya mau jadi ngaco kamu, mau kuliahnya mahal, peralatannya mahal juga, nggak sanggup kita bayar ya. Nah cari yang lebih murah. Saya bilang teknik atau kedokteran, mahal juga katanya. Akhirnya saya downgrade lagi waktu itu ya, karena waktu itu apa? Pada zaman saya teknik dan ekonomi itu number one selalu. Dan akhirnya saya masuk ekonomi, itu pun di FEUI termasuk yang kurang. Saya ingat benar, 60.000 termasuk uang kosma, uang kuliah 1 tahun. Itu 2 semester waktu, cuma 60.000. Nah saya masuk. Dan waktu itu saya mengambil jurusan akuntansi. Nah akuntansi dengan sekarang profesi saya ada kemiripan tapi beda banget. Kalau namanya akuntansi itu teman-teman yang FEB yang sudah mengalami masa belajar akuntansi itu lebih kepada administratif boleh dikatakan. Meskipun kalau sudah jadi akuntan dan lain-lain itu beda ya. Nah akhirnya saya bisa mengembangkan diri menjadi presidir dari Bank Sentral Asia. Nah ini mau memberikan semangat kepada teman-teman ya, bahwa siapapun Anda jangan melihat Anda dari keluarga kecil ataupun dari daerah atau dari mana, Anda punya kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita lihat topik pagi ini, teruskan, Anda masih kuliah, tentu Anda masing-masing punya cita-cita. Apakah itu sejalan dengan apa yang Anda kuliah sekarang atau tidak? Itu tidak bisa kita jamin bahwa Anda kuliah di fakultas tertentu, kecuali mungkin ya, saya katakan kalau kedokteran itu memang sudah harus pasti jadi dokter, meskipun ada juga jurusan farmasi misalnya, enggak semuanya itu menjadi farmako gitu ya, ada beda-beda. Akhirnya jalan hidup Anda yang membawa Anda kepada
tingkat hidup dan sesudah lulus baru Anda akan menentukan target ataupun akan menjadi apa. Tetapi tetap dari sekarang harus ada suatu perencanaan. Nah, kalau kita bilang leveraging teknologi dalam masa VUCA, nah bagi Anda apa maknanya? Nah, ini penting sekali karena Anda yang tahu diri Anda itu ke depan akan menjadi apa. Ya, saya nggak tahu sekarang apakah memang Anda sudah mempunyai suatu cita-cita. Banyak sekali ya, kalau saya jujur ketemu pada masa mahasiswa dulu ya, teman-teman, mereka pada bingung, ntar jadi pokoknya belajar dulu lah, ntar udah lulus baru kita menentukan hidup ke depan gitu kan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan sejak Anda kuliah, mempersiapkan diri. Ya, dari hal ini Anda harus melihat ke depan itu. Ada beberapa kemungkinan. Apakah Anda masuk ke profesi-profesi tertentu? Ya, kita sebutkan misalnya akuntan, SH, dokter, dan bidang-bidang yang spesialis. Ya, apakah Anda masuk ke situ? Cita-cita Anda? Apakah Anda mau menjadi pegawai negeri misalnya? Banyak sekali yang bercita-cita untuk mengembangkan karirnya itu di pegawai negeri. Apakah Anda juga mau masuk swasta? Apakah juga jangan menutup kemungkinan Anda bisa menjadi entrepreneur? Nah, kadang-kadang memang ya, di pendidikan formal kita diarahkan untuk menjadi profesi yang tanda petik profesional profession. Padahal di dalam kenyataan hidup kita juga harus setiap saat siap kalau ada kesempatan dan kalau ada kemungkinan. Ya, kita lihat sekarang ini, bukan tidak mungkin ada YouTubers yang sukses, ada TikTokers yang sukses, ada yang membuat startup. Ya, memang ada ribuan startup saat ini ya. Mereka bercita-cita menjadi unicorn, menjadi dekakorn. Ada beberapa yang sudah mencapai titik itu ya sebagai unicorn. Tapi jangan lupa juga, hati-hati, ini saya ingatkan, banyak juga yang jadi popcorn. Nah, itu ya, artinya Anda harus juga punya semangat, yes. Tapi Anda juga harus betul-betul yakin apa yang Anda tempuh. Dan kalau ada yang interest dari situ boleh bertanya. Nanti saya jelaskan tip-tip apa Anda untuk masuk ke bisnis startup misalnya, atau bisnis lain yang non formal. Ya, ini kesempatan karena saya yakin setiap mahasiswa tidak harus sesudah lulus, perlu Anda mendapatkan sarjana, S1, S2, S3. Kalau saya cukup S1 sekarang ini, karena salahnya cuma satu. Kalau S2, S3 ntar salah 3 katanya gitu ya. Nah, jadi itu dari saya ya. Tetapi nanti Anda bebas bertanya. Forum seperti ini sangat baik untuk Anda mencoba mendesain masa depan Anda. Nah,